Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala biiksanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik dimanapun kau berada, alhamdulillah Allah masih memberikan keimanan di dalam hati kita. Karena tidak ada yang lebih mahal dibandingkan iman yang Allah titipkan di dalam jiwa seorang yang beriman dan bertakwa. Sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman yang di dalam hati harus terjaga. Allah perintahkan kita untuk berubah, berhijrah dari masa lalu kita. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu menghijrahkan dirinya dari kejahatan menjadi kebaikan. Bahkan ia mampu menghijrahkan dirinya dari baik menjadi jauh lebih baik lagi. Itulah orang-orang muhajirin. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa poin yang harus menjadi landasan dalam hijrah kita menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah memiliki niat yang kuat. Niat ini bagaikan alamat. Dia yang menentukan kita menjadi pribadi yang kuat atau tidak. Marilah kita berpikir. Sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hamba Allah. Perhatikan hai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita. Subhanallah, seorang laki-laki yang kakinya sedang terkilir. Maka dia pun berjalan kaki di tengah jalan. Kira-kira jalannya miring atau tegap? Pastilah dia akan jalan dengan cara miring-miring. Pertanyaan yang kedua adalah, bisakah dia berlari dengan cara begitu? Tentu tidak bisa. Pertanyaan yang ketiga adalah, kira-kira kalau dia dikejar anjing, apakah dia bisa berlari? Pastilah dia bisa berlari. Kenapa? Itulah yang disebut dengan the power of niat. Kekuatan niat yang luar biasa. Membuat orang memiliki kekuatan di luar nalar seorang manusia yang biasa-biasa saja. Maka hijrah ini berat, sahabatku. Istiqomah berat. Ya, istiqomah memang berat. Karena yang mudah itu istirahat. Sehingga teman-teman, sahabat Onik dimanapun engkau berada, maka ketika engkau hendak berhijrah, tanamkan niat yang kuat di dalam dirimu. Kemudian yang kedua adalah memiliki sifat muraqabah. Sifat merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat di mana kita selalu merasa dilihat oleh Allah dimanapun engkau berada. Maka di mana kita bermaksiat, hamba Allah jika Allah selalu melihat diri kita. Allah memandang diri kita. Ketika orang mencuri, mungkin bisa jadi tidak ada yang bisa melihat kita. Tapi Allah memandang betapa hinanya seorang hamba yang mengambil haknya orang lain. Wal iyadu billah. Dan disinilah muncul sifat rasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan akhlak di atas segala-galanya. Penyakit orang hijrah terkadang adalah akhlak yang buruk. Penyakit hijrah terkadang adalah akhlak yang hina. Mohon maaf, orang yang hijrah tidak mungkin berzina. Orang yang hijrah tidak mungkin meminum minuman keras. Orang yang hijrah tidak mungkin melakukan perbuatan syirik. Tapi hamba Allah, hai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hijrah mungkin saja bisa jadi sombong. Sebagaimana syaitan, luar biasa. Dia tidak pernah memiliki Tuhan selain Allah. Syaitan hanya memiliki Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di detik-detik akhir kehidupan setan pun sebelum diusir dari surga, setan masih berdoa kepada Allah. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Allah pun menjawab dengan kalimat yang indah. Innaka minal mungdharin. Ya setan, umurmu akan kupanjangkan sampai datang hari kiamat. Jadi artinya Allah pun mengabulkan permintaan setan dan setan pun masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Setan masih memiliki akidah yang sempurna. Setan pun tidak pernah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang membuat setan diazab dan bahkan dijadikan sebagai hamba yang terkutuk? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setan menolak wastakbaro dan dia sombong. Maka dia pun menjadi hamba-hamba yang kafir. Jadi artinya jangan pernah kita dalam hijrah menyombongkan diri kita. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Menjustifikasi kebenaran ada pada dirinya sendiri. Ingat kata orang bijak. Jika engkau merasa dirimu benar, itu adalah keyakinan. Tapi ketika engkau merasa orang lain pasti salah, itu adalah kesombongan. Wal iyadu billah. Ya,
Sehingga sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketika kita berhijrah, tanamkan itu di dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah memiliki ilmu yang tepat. Jadi orang berhijrah harus disandarkan pada ilmu. Niat berbuat baik belum tentu menjadi baik. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara berbuat baik, maka berbuat baik membutuhkan ilmu. Berhijrah pun membutuhkan ilmu, maka telaah ilmunya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Sahabat Onik yang berbahagia, selalu semangat di jalan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.